Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Amiruddin dipercayakan untuk juri lomba fotografi atau foto story ya, festival lomba seni sastra tingkat SMA se Kabupaten Bogor yang diselenggarakan pada tanggal 19 Juni 2025 di SMA IT ya, Al Madinah Cibinong Bogor. Nah, ini ada 26 peserta. Nah, ini saya didampingi oleh PJ lomba yaitu Bu Irma ya, Bu Irma ya. Nah, Bu Irma ini udah fix ya, 26 ya, nggak ada penambahan lagi. Fix ya. Kemudian ini kriterianya ada 3. Nah, ini kriterianya ada 3 ya. Indikator penilaiannya ada kesesuaian tema dengan bobot 30%, kemudian kreativitas 40% dan keindahan atau estetika karya 30%. Jadi kalau di total itu menjadi 100%. Betul Ibu Irma ya. Nah, misalkan kesesuaian tema, aspek standar teknis, kualitas naratif, pandang dengan dengar ya, dalam kurung visual storytelling ya, kekuatan dan kesesuaian tema dengan pesan yang disampaikan lewat hasil film. Nah, ini ya. Kemudian kreativitas ya, aspek kreativitas dalam penggunaan teknik film, visual, audio, teknik pengadegan ya, editing, special effect yang mendukung kualitas narasi visual. Betul ya Bu ya? 3 keindahan atau estetika karya, aspek keindahan estetika menggunakan kaidah sinematografi yang menyatu dengan tema maupun latar cerita. Nah, ini poinnya ya. Nah, ini poinnya dari rentangnya 60 sampai 90 ya. Nah, betul ya Bu ya. 60, 65 itu kurang, kemudian 70, 75 cukup, kemudian poin 80, 85 baik, dan 90, 95 sangat baik. Nah, ini tentunya saya akan mencoba semaksimal mungkin ya melakukan penjurian walaupun solo juri ya. Nah, tentunya ini diharapkan akan menghasilkan duta lomba dalam bidang fotografi yang akan maju ke tingkat provinsi ya Bu ya. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan nanti saya akan kasih note ya, mungkin khususnya untuk peserta 1, 2, 3 ya Bu ya. Kita juarin 1, 2, 3 betul. Kalau tidak salah untuk perwakilan itu tidak belum berubah sampai sekarang 2025, masih 1 yang akan ke provinsi. Kita ambil 1 ya yang akan ke provinsi mewakili Kabupaten Bogor. Oke Bu, dari Ibu ada 3 ya yang ininya. Maksud apanya? Yang kejuaraannya ada 3, tapi diambil 1. Ada 3 juara 1, 2, 3 di Kabupaten Bogor. Iya, dari 3 itu diambil 1 yang terbaik kan. Mungkin Ibu mau menambahkan Bu Irma? Jadi kalau untuk temanya, nah untuk materi lomba dan temanya, ini ya, temanya tentang ekspresi seni, inspirasi negeri. Oke, temanya ya saya bacakan tentang ekspresi seni dan inspirasi negeri. Wis, luar biasa ini, luas banget ya, luas banget cakupannya, jadi tidak terbatas kepada satu wilayah ya. Ini bicara tentang negeri, tentunya negeri Indonesia atau negara Indonesia. Dengan tema tersebut peserta dapat didik yang mengikuti lomba fotografi FLS 3N 2000 dapat mampu memantapkan kepekaan terhadap lingkungannya. Ini yang berkaitan dengan lingkungan ya. Contohnya ya, ini individu yang berprestasi, berpengaruh dan pada masyarakat. Ya, ini kita ngambil misalkan subjeknya atau objeknya itu tentang individu yang berprestasi, entah itu berprestasi di bidang lingkungan, sekolah, kemudian mungkin dia kewirausahaan dan lain sebagainya, atau di bidang seni, budaya dan seterusnya ya.
Ini ada kelompok kegiatan masyarakat, seni dan budaya setempat, potensi alam dan lingkungan setempat, bersejarah, hasil karya khas daerah. Ini kuliner ya, kebiasaan unik, ritual adat maupun upacara. Ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, Bu. Betul. Cuman ini hanya lebih ke pengembangan saja. Ya, tadi aspek yang dinilai sudah saya sampaikan ya. Oke, ada lagi yang bisa disampaikan, Bu? Oke, saya akan memulai penjurian ya hari ini, hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 pukul 9.26. Pukul 9.26 ya, atau 9.30 lah kita mulai ya. Ini akan kita mulai juri ya, Teng ya. Dengan apa namanya? Sistem daring ya? Ya, Daring ya. Jadi saya langsung menilai, lihat karyanya. Oke. Terima kasih, semoga ini kita bisa inilah menginspirasi buat yang lainnya, terutama bagi mungkin peserta tahun berikutnya yang ingin mencari literasi, mungkin ini bisa jadi salah satu acuan. Oke, ada yang berapa? pertama Keisha. Oke, Keisha Anandita Editya dari Seman 1 Ciamas. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama Pak Beb gimana? Sama ibu aja nanti saya. Oke, tema dia apa deskripsinya? Dari nada terlukis asal. Bisa digedein nggak? Biasa bisa digedein nggak? Gedein. Full. Digedenya gimana ya? Ini yang 3 itu apa tuh? Ada ya? Atau diklik Bu. Ini juga. Ya di zoom aja ya. Oke. Mantap ya. Nah ini saya coba mulai dengan tadi peserta. Aduh, di sini nggak ada ya. Ini pesertanya. Oke. Ini pesertanya Keisha Anandita dari Seman 1 Ciamas. Itu ya. Ini temanya dari nada terlukis asal. Nah ini saya bacakan untuk contoh saja ya. Ini deskripsinya. Hesti adalah seorang pelajar SMA yang memiliki hobi menggambar. Di tengah asrinya pesawahan di sore hari, di jalan pulang dari sekolah yang melelahkan, Hesti menemukan 2 gadis desa yang masing-masing sedang bermain alat musik tradisional yang disebut kenong dan angklung. Kenong adalah salah satu alat musik perkusi yang digunakan dalam gamelan. Sedangkan angklung adalah alat musik tradisional yang terbuat dari bambu. Ya, oke, itu deskripsinya ya. Nah, kita lanjutkan ya. Hesti menganggap hal yang cukup sederhana ini sangat indah, perpaduan antara visual gadis desa yang sangat cantik dan indahnya pemandangan sawah. Mereka bermain alat musik itu dengan penuh gairah dan mereka terlihat benar-benar mendalami setiap nada yang mereka bunyikan. Menghasilkan harmoni yang indah tanpa berpikir panjang, Hesti langsung mengeluarkan buku sketsanya dengan penuh inspirasi. Nah, ini terinspirasi dari 2 garis ya. Dengan penuh inspirasi Hesti mulai menggambar. Oke, itu deskripsinya ya. Ini ada yang like 66 ya Bu ya, 2 hari yang lalu di ini ya. Ini nama pesertanya Keisha Anandita, asal sekolah Seman 1 Ciamas. Ya, like-nya 66. Ini pengaruh juga berarti penilaiannya Bu ya. Oke. Ini ya, untuk Foto story-nya. Biasanya bisa di ini ya Bu, bisa di apa sih namanya tuh, bisa running sendiri nggak ya? Nanti ini nyusul aja kali ya. Ini namanya ya. Asal sesuai dengan urutan ini, Bu. Nanti angka-angkanya dimasukin lah ya ke
komputer di printnya pakai komputer ya. Bener nggak? Apa mau baca catatan asli Bebe? Kumpulin ke sananya. Enggak, maksudnya saya nyatet dulu. Tetap kan ininya kan pakai ini dulu kan. Iya. Nanti tinggal dikirim ini print out. Iya. Itu enggak? Bisa. Simple. Udah mati, saya mau nyari kopi dulu ya. Oh gitu ya. Dia Bebe mau kopi? boleh. Berapa harganya? Berarti dia 6 slide ya. Next book. Berikutnya. Udah. Ini kan. Sebut aja Bebe. Gak. Kok enggak, Bu? Maksudnya lo punya saya bisa geser loh di rumah. Enggak, serius punya saya kok bisa, kenapa ini enggak? Ya langsung kopi aja. Kalau susah. Nah ini kak, kenapa itu nggak bisa dibuka, diklik langsung? Nah ini yang kayak gini yang ribet nih, saya nggak ngerti. Lagi. Apanya? Itu Muhammad Rehan kan? Atau yang lain dulu deh? Bisa nggak? Mau kebuka ya? Berarti nomor berapa dulu lah yang bisa? Tiga. Kayak gini Bu yang problem tuh. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Itu disatuin formatnya ya? Itu nggak ada deskripsinya ya? Ini yang ketiga Beb. Nggak ada deskripsi? Sudah di sini? Oke. Aman. Bu, Kopi di mana? aman. Kopi di bawah. Iya, bilang aja itu bisa kegiatan ya. Ya. Ini yang ketiga. Coba ada story-nya tapi ya. Apa di deskripsi? Coba diklik di situ. Bisa ya? Nggak bisa. Oh ini. Ah. Tia, berarti 3 Gustia ya? Orang Sumba, drum, tambohin, tekan. Coba dicari. Temanya apa sih? Tentang apa sih itu? Judulnya ini apa? Ini takutnya ada di drive. Oh, pakai drive juga dia. Ya soalnya takutnya deskripsinya ada di sini ya. Ada siapa tadi?
nggak dipublish berarti nggak ada yang like itu kan namanya nggak publish dia. Udah seandainya aja dulu. Berarti fotonya aja. Nah, fotonya aja udah. Ya, berarti yang lain ya. Lebih terus dulu aja. Enggak maksudnya itu. Enggak itu nggak dinilai dulu. Ganti dari dulu sama apa? Nilai aja dulu lah. Ya udah. Itu kan bukan kesalahan ini. Dia nggak publish. Coba yang kedua ya, Be ya. Iya. Yang kedua aja dulu. Tuh aksesnya dia tadi itu ya. Dia lupa publish kali ya? Kayaknya drive-nya ya. Di sini nggak bisa dibuka. Yang kedua. Oh ini bisa. Ini yang kedua tadi. Berapa yang itu yang like-nya tuh? Yang like-nya berapa? Tadi kan 63. Enggak, soalnya dipublish itu salah satu syarat kriteria penentu. Enggak kemarin. Enggak. Apa? Nggak usah dipublish malah. Apa ini? Tuh saya ribet juga kalau gini. Iya. Itu aja dulu yang nomor 3 kan itu. Iya, ini nomor 3. Ya ini nomor 3. Tapi drive-nya nggak bisa di itu. Lupa lagi. Ya berarti dia pengurangan di ini aja tema itu. Kalau kan saya kreativitas. Ya, nggak apa-apa. Kreativitasnya kan ada nih keindahannya. Cuman ini nggak ada, takutnya dia nyimpen di deskripsi drive-nya ya. Mau dilewat dulu. Dulu aja. Takutnya bagus ya. Tajur halang berarti tadi. Nah, berarti yang keempat sekarang. Berarti yang keempat ya. Sama ibu nggak dicek dulu tadinya ya? Nggak dicek dulu. Baru Tuh. dikirim itu. Oh dikirim mereka. Baru dikirim sama papa pagi-pagi link ininya. Ini yang nomor 4 ya. Ini nomor 4. Ini ada nih. Nomor 4 ada deskripsi. Nah, ini siapa namanya? Nama lengkapnya siapa? Tadi nomor 4. Kaila Mozazia. Kayak Mozazia. Seman 1 Raja Bungor. Bagus mulai Bu. Deskripsinya Pak. Di balik keningnya pagi, gunung salak menjadi megah menjadi saksi bisu. Kehidupan yang perlahan bergerak di bawahnya, kabut tipis masih menyelimuti pemukiman seolah akan melepas pelukannya dari malam yang baru saja berlalu. Sekawan burung melintas dengan pesan tentang kebebasan dan harapan. Tidak ada suara bising, hanya desah alam yang meresap awan ke dalam jiwa. Menahan kehidupan hanya indah, tapi juga menyadarkan bahwa kadang kita hanya perlu menatap sejenak ke alam untuk merasakan itu kembali. Tapi fotonya hanya satu. Ini nggak bisa jadi foto. Ini kan foto story kan? Nggak bisa. Iya. Nggak masuk apa ya? Kualifikasi. Coba nggak mungkin satu masa sih? Mungkin satu. Saya tuh bingung ya. Mereka itu ada pelatihnya nggak ya? Bawa- Coba kita cek di drive-nya ya. Drive-nya mah sebenarnya yang drive-nya itu mintanya itu tentang